Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novanda Iabai dari kelas 4B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP ini saya buat untuk sekolah dasar kelas 6 semester 1 pada tema 4 globalisasi, subtema 1 yaitu globalisasi di sekitarku. Pada pembelajaran P1 untuk alokasi waktu yaitu 1 kali 35 menit. Tujuan pembelajaran 1, siswa diminta untuk memahami cara menghasilkan energi listrik dari pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. 2. Setelah memahami, siswa menganalisis cara menghasilkan energi listrik dari pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. 3. Setelah menganalisis, siswa kembali membuat hasil pengamatan tentang cara menghemat energi listrik dari pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Setelah membuat hasil pengamatan, siswa mampu menjelaskan hasil pengamatan tentang cara menghemat energi listrik dari pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusun laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru. Penilaian yang dilakukan terbagi menjadi 3, yaitu aspek pengetahuan atau kognitif, 2 aspek sikap atau afektif, yang terakhir aspek keterampilan atau psikomotor. Yang pertama yaitu kita membahas tentang aspek kognitif atau yang dikenal dengan ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan otak. Artinya, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak termasuk ke dalam ranah kognitif. Dapat dikatakan bahwa ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan akademis peserta didik, yaitu mencakup kegiatan otak. Pada Sudaryono 2012. Taksonomi Bloom, ranah kognitif yang telah direvisi Anderson dan Cradwell pada Abdul Majid 2014, yakni mengingat atau remember. Yang kedua yaitu memahami, mengerti atau understand. Yang ketiga menerapkan atau apply. Yang keempat menganalisis. Kelima mengevaluasi. Keenam menciptakan. Yang kedua yaitu aspek afektif atau yang dikenal dengan ranah afektif. Ranah afektif menilai sikap peserta didik dengan harapan penguasaan sikap semakin baik apabila baik dalam penguasaan aspek kognitif. Seperti halnya dalam fisika, bahwa siswa juga dituntut memiliki sikap baik berupa rasa syukur dengan menciptakan alam semesta dan sikap baik terhadap manusia. Taksonomi Bloom aspek afektif meliputi penerimaan, partisipasi, penilaian atau penentuan sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Yang ketiga yaitu aspek psikomotor atau yang dikenal dengan ranah psikomotor. Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Sudaryono 2012.
Ranah psikomotor dapat dilihat daripada saat melakukan diskusi maupun percobaan atau praktikum. Taksonomi Bloom, aspek psikomotor meliputi persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan yang kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas. Nah, ini adalah contoh dari penilaian sikap pada sikap spiritual. Pada kolom pertama terdapat nomor, kolom kedua terdapat nama peserta didik. Ini adalah contoh dari peserta didik. Kemudian kolom ketiga yaitu mengandung berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Pada kolom selanjutnya menjawab salam pada saat awal dan akhir pembelajaran sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian mengucapkan syukur ketika selesai mengerjakan sesuatu. Nah, ini adalah jumlah skor, kemudian nilai. Di sini sudah ada petunjuknya, yaitu berilah tanda centang seperti ini jika siswa melaksanakan sikap yang dinilai. Jika tidak, maka diberikan tanda garis hyphen seperti ini atau garis datar. Nah, apabila jumlah skor berjumlah 3, maka bernilai sangat baik. Apabila jumlah skor berjumlah 2, maka bernilai baik atau ditandai dengan huruf kapital B seperti ini. Kemudian apabila jumlah skor berjumlah 1, maka bernilai kurang baik atau C. Selanjutnya penilaian sikap sosial. Seperti ini contoh dari tabel penilaian sikap sosial. Di sini ada nomor, nama peserta didik. Nah, di sini ada macam-macam sikap sosial, yaitu seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Untuk keterangannya yaitu jika BS yaitu baik sekali dan BB yaitu perlu bimbingan. Guru hanya perlu mencontreng salah satu. Kemudian penilaian pengetahuan. Nah, di sini saya memberi contoh soal esai. Jadi di sini ada 5 contoh soal esai dan ini rubrik dari penilaian esai tersebut. Jadi setiap satu butir soal memiliki skor 20 poin apabila siswa tersebut menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Jika siswa tidak dapat menjawab sesuai kunci jawaban, maka skor yang didapat adalah 10. Nah, jika siswa tidak menjawab sama sekali, maka siswa mendapat skor 0 atau 0. Nah, ini merupakan rumus dari menentukan nilai akhir siswa tersebut. Contohnya seperti ini. Misalnya, siswa Rikawati Kante mampu menjawab 4 soal dengan benar, sedangkan 1 soal tidak dijawab sama sekali. Maka nilai yang diperoleh Rikawati Kante adalah sesuai dengan rumus nilai akhir sama dengan skor yang diperoleh dikali 100 dibahagi skor maksimal. Karena setiap butir soal mengandung 20 skor, maka 20 kali 5 sama dengan 100. Nah, skor maksimalnya itu nilainya adalah 100. Jadi langsung kita masukkan saja seperti rumus yang di atas. 80 kali 100 dibagi 100 sama dengan 80. Jadi dapat disimpulkan nilai akhir dari Rikawati Kante adalah 80. Di sini yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Ini adalah
adalah rubrik dari penilaian keterampilan. Nah, jika baik sekali, maka nilainya adalah 4. Jika baik, itu dia hanya mendapatkan nilai 3. Pada cukup, dia hanya mendapatkan nilai 2. Dan perlu bimbingan, dia hanya mendapatkan nilai 1. Untuk rumus penilaian masih sama dengan penilaian yang pengetahuan. Jadi pada penilaian keterampilan itu kita sama hanya perlu memasukkan nilai skor yang diperoleh oleh siswa tersebut, kemudian kita kalikan 100 dan kita bahagi maksimal atau skor maksimal, maka hasilnya akan kita dapat. Baiklah teman-teman, itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.